Tinggal lagi kita memastikan arahnya seperti apa, sehingga mereka ini tenang untuk berproduksi. Kalau kita 60% saja kita gunakan benih unggul bermutu, ya suksesnya budidaya itu sudah ada di sana. Halo Farmers, ketemu lagi dengan AgriTalk bersama Bang Agri. Hari ini saya ada di kantornya Pak Yudi Sastro yang merupakan Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Apa kabar Pak Yudi? Alhamdulillah sehat. Ya, Bang Agri ya? Iya Bang Agri kita. Bukan Bang Pandu ya? Okay. Ya ketahuan dong. Oke. Pak Yudi, saya pengen tahu nih Pak terkait dengan kebijakan Kementerian Pertanian khususnya di perbenihan tanaman pangan untuk padi dan jagung. Ini dari sisi apa ya, perkembangan industri perbenihan tanaman pangan ini gambaran umumnya seperti apa Pak, supply demand-nya Pak? Oke, baik sahabat tani ya. Kita sudah tahu lah bahwa benih itu kan hal yang paling pokok di dalam budidaya tanaman. Jadi kalau kita memilih benih yang baik itu sudah 60% lah keberhasilan itu berada di petani. Jadi sebegitu pentingnya benih. Nah, ini juga disadari oleh Kementerian Pertanian saya kira sampai saat ini bahwa benih itu ya harus kita pastikan benih yang unggul, bermutu dan bersertifikat. Jadi petani harus memakai itu. Jadi di dalam hal ini Kementerian Pertanian ya harus semua programnya ke arah sana. Nah, seperti sekarang kita di penghujung tahun 2023 ini Pak Menteri, Pak Andi Amran Sulaiman kan memastikan ada refocusing anggaran. Kemudian juga ada alokasi belanja anggaran tambahan ya. Nah ini semuanya diarahkan ke benih. Jadi benih ditambah juga di lahan marginal, lahan rawa. Nah itu sebegitu pentingnya. Nah terkait dengan itu ya pasti kita harus memastikan misalnya dari hulu sampai hilir ketersediaan benih sumbernya seperti apa. Kemudian juga bagaimana ini bisa berproduksi dan itu cukup untuk kebutuhan pengembangan padi dan jagung serta kedelai serta tanaman pangan yang lain. Begitu Bang Agri. Nah bisa di-spill sedikit Pak Yudi yang terkait dengan kebutuhan tadi Pak? Iya. Kebutuhannya. Ya, kalau target yang baru ini gitu Pak. Yang baru ini misalnya kita Pak Menteri ini kan sangat ingin kita ini kan segera kita pernah swasembada dan sekarang mungkin karena ada El Nino kita mungkin ada sedikit penurunan produksi. Nah, dengan adanya benih ini kan mungkin akan mendorong ke sana. Nah, Pak Menteri misalnya mencanangkan tahun 2024 selain tambah 2023 ya. 2024 itu misalnya kita harus di atas 11 juta realisasi atau sasaran tanam padi kita. Kalau kita bicara itu berarti kita minimal kita harus punya 300.000 ton benih padi yang unggul bermutu bersertifikat. Jagung misalnya, kalau Pak Menteri kalau bisa kita 3 juta sampai 4 juta hektar tahun depan. Berarti kalau sasaran tanaman seperti itu. Berarti kita minimal punya 45.000 sampai 50.000 ton. Ton ini loh ya, benih unggul bermutu bersertifikat. Jadi begitupun kedelai, walaupun kita mungkin kedelai itu adalah masih banyak kendala lah terkait dengan benih kedelai yang sangat spesifik seperti itu. Oke, berarti tinggal bagaimana semua mengarah ke sana ya Pak ya terkait kesiapan penyediaan. Betul Pak Menteri, makanya ini ada refocusing anggaran. Refocusing anggaran ditujukan untuk kecukupan benih padi dan jagung. Dan itu harus kita lakukan tahun 2023. Ini tinggal menghitung hari. Makanya kalau kemarin Bang Agri mau ketemu saya itu ya saya jarang di kantor. Pak Menteri udah bilang nggak boleh ada di kantor gitu. Pokoknya harus pastikan itu cukup gitu ya. Nah begitupun benih jagung. Nah kita juga berkoordinasi dengan produsen jagung multinasional, kemudian juga nasional, kita memastikan cukup tahun ini, kemudian tahun depan kita rancang khusus. Jadi rancang khusus misalnya kita pastikan kebutuhan tahun depan sekian, semester pertama kita butuh sekian, semester 2 butuh sekian. Siapa yang akan memproduksi memastikan semester pertama cukup. Nah, kita bagi tugas. Begitupun padi, jadi setiap produsen itu kita bagi tugas. Kamu kapasitasnya berapa? Sekian, perbanyak sekian. Nanti kita bisa usahakan misalnya untuk bantuan itu kontrak di depan atau kontrak pradipa. Jadi jangan jadikan hambatan itu gitu. Yang penting bagaimana dengan kapasitasnya memproduksi benih unggul bermutu itu cukup baik itu untuk program pemerintah maupun untuk kebutuhan masyarakat secara swadaya. Seperti itu. Yang tadi singgung juga terkait benih unggul bersertifikat itu. Betul. Nah itu gambaran umumnya sekarang seperti apa Pak yang ketersediaan benih yang unggul dan bersertifikat itu Pak? Iya, kita jumlah benih unggul bermutu bersertifikat ini masih belum 100% sesuai dengan kebutuhan secara nasional. Kita masih banyak keterbatasan misalnya di kedelai karena kedelai ini kan
gampang cepat deteriorasinya sangat cepat sehingga kita harus pendekatan sendiri. Kalau padi dan jagung, untuk jagung kita sebenarnya sudah nggak ada masalah karena kita punya minimal 5 atau 6 perusahaan multinasional, kemudian kita punya sekitar 27 perusahaan anak negeri yang memproduksi jagung hibrida dan kapasitas mereka cukup baik. Tinggal lagi kita memastikan arahnya seperti apa sehingga mereka ini tenang untuk berproduksi. Kalau padi ini rata-rata kan UMKM ya, memang kita harus dorong ini khusus ini, sehingga seperti tahun ini Pak Menteri, ayo mandiri benih. Jadi pemerintah memberikan stimulan menyediakan benih sumber yang pasti ya, mulai dari breeder seed, foundation seed, yang nanti akan didelivery kepada penangkar-penangkar ini sehingga dia cukup dan bisa menjangkau itu, sehingga dia lebih semangat untuk memproduksi. Nah, dari ada gap antara kebutuhan secara nasional yang target kita minimal 70% ini pengguna di RPJMN sekarang ini penggunaan benih bermutu bersertifikat harus tercapai. Artinya hanya sekitar 25% lah yang belum menggunakan benih bermutu bersertifikat. Dan ini kita harus kejar terus, bukan di tahapan berikutnya ya sampai kalau bisa ya seperti negara maju bisa hampir 100% menggunakan benih unggul bermutu dan bersertifikat. Karena itu pengaruhnya jelas ke produktivitas ya Pak. Pasti. Itu bisa dikasih gambaran perbedaannya nggak Pak? Pasti ya, misalnya gini, kalau misalnya petani menggunakan benih yang diproduksi sendiri tanpa ada aktivitas seleksi yang baik kan ya pasti mungkin kapasitasnya, misal kalau jagung menggunakan jagung paling produktivitasnya hanya 1-2 ton per hektar, tapi kalau menggunakan benih yang unggul dan pasti itu bermutu ya, sekarang jagung itu rata-rata kan di 9 sampai 12 ton per hektar, jauh sekali. Coba kali 6.000 sekarang, Bang Agri. Coba kalau selisihnya misalnya 5 ton, 5.000 dikali harga 6.000 sekarang, berarti 30 juta selisihnya. Sementara input produksi yang lain relatif sama Pak ya, pupuk dan sebagainya gitu. Pasti sama. Berarti itu main di benih aja Pak ya. Makanya gitu, tadi saya sampaikan, kalau kita 60% saja kita gunakan benih unggul bermutu, ya suksesnya budidaya itu sudah ada di sana. Yang lain kan pendukung. Iya. Bukan berarti orang direktur benih paling penting gitu ya. Nah, semuanya ini kan ada pepatah Jawa juga, pepatah kita juga Nusantara ya. Bibit, bebet, bobot itu penting gitu. Ini bibitnya nih. Itu bibitnya. Begitu. Oke, kemarin juga kita sempat ada input juga dari para pelaku perbenihan yang terkait dengan regulasi pengeluaran benih unggul gitu Pak. Itu ada usulan ya terkait dengan perlu penyederhanaan dan sebagainya. Menurut pandangan Bapak seperti apa Pak? Sebenarnya sih sudah sederhana sih, di mana yang nggak sederhananya? Itu ya mungkin kalau ada case, ada keterlambatan sebenarnya nggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit. Misalnya artinya dukungan dari sini. Ya, misalnya sekarang kalau boleh tanya, kalau ada yang mengatakan ada hambatan memasukkan nukleosid untuk yang perusahaan yang multinasional ya. Boleh datang ke saya kalau hambatannya di mana gitu ya. Tenangin Pampers. Langsung ngomong bosnya. Ada pelepasan paritas. Kalau memang dia memenuhi syarat pelepasan paritas, nggak ada yang lama sini. Contohnya tahun depan, saya malah nggak mau menunggu lagi. Kalau dulu kan kita butuh kuota misalnya yang akan yang sudah siap untuk pelepas paritas itu berapa? 8 pengaju yang sudah siap sidang. Sekarang nggak lagi saya lakukan. Tahun depan mulai siapa maju duluan kita sidangkan. Jadi kan nggak usah menunggu sampai 8 karena tadinya kan penghematan anggaran supaya kalau misalnya 8 kan kita dilakukan di satu tempat selesai sekian. Kalau nanti besok saya bilang mulai tahun depan siapa yang proposalnya sudah selesai, sudah tim peer review-nya sudah ada, udah di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan saja kita lakukan. Jadi kayak kita sidang tesis atau disertasi kan, siapa selesai maju, ayo maju. Sehingga nanti segera proses. Kalau dulu kan harus memenuhi kuota dulu supaya apa? Ini kan terkait dengan penghematan anggaran karena biar sekalian kan mengumpulkan tim review dari mana-mana kan, kita harus ada ruangan kalau sekarang bisa cepat juga. Yang penting gini, yang penting teman-teman yang pengusul ini kan tidak ada masalah gitu kan, yang hasil correction kita segera dipenuhi. Artinya secara persyaratan administrasinya itu harus dilengkapi. Nggak ada, kalau ada kendala nanti datang saja. Kadang-kadang ini begini, nggak match. Ada yang ini kan nggak match kan, tapi kayaknya nggak ada deh di sini, nggak ada. Insya Allah Pak. Jadi itu sih, ya itu mah ini istilahnya masukan Pak ya. Betul. Jadi gini juga Bang Agri, saya paling suka kalau diberi masukan. Kalau memang itu menjadi ini kita sempurnakan. Tapi kalau yang jelas, yang penting secara substansinya masuk gitu kan, secara aturan legalnya masuk gitu. Tapi kalau
Kalau itu bisa, kalau ada yang bisa lebih mudah, kenapa harus dipersulit? Jangan dibalik. Kalau ada yang mudah, kenapa tidak dipersulit? Jangan. Kalau ada yang bisa lebih dipermudah, kenapa harus dipersulit? Nah, nanti kalau ada kendala apa, nggak apa-apa ke kita direkturnya. Gitu. Nah, itu tadi kan terkaitan dengan peran pemerintah gitu kan. Jelas juga kan kesiapan juga peran swasta juga jadi salah satu pendukung juga gini. Betul. Bagaimana kedepannya pemerintah dalam hal ini perbenihan ini mendorong peran swasta? Jadi gini, seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan yang sebelumnya ya. Pemerintah itu kemampuannya nggak besar. Jadi yang besar itu ya swasta. Jadi bagaimana kita mendorong swasta ini untuk memiliki kemampuan yang besar itu, kemudian itu akan membantu pemerintah. Nah, misalnya contoh sekarang yang di jagung. Jagung ini sebenarnya sudah mandiri kita dengan bantuan teman-teman di swasta, baik itu multinasional maupun nasional. Ya. Nah, harapan ke depan juga padi. Walaupun padi ini kan banyak masih ini kecil karena juga marginnya juga nggak terlalu besar kalau di padi. Nah, jelas karena pemerintah ini tergantung dengan teman-teman swasta. Yang harus menghandle itu semua sebaiknya teman-teman swasta. Artinya apapun yang nanti terkait dengan kemajuan teman-teman swasta harus kita dorong. Yaitu tadi kemudahan dalam misalnya perizinan, kemudahan dalam segala hal lah. Nah, ini yang perlu ya saya kira ya silakan disampaikan. Ya mungkin terakhir Pak, apa sih harapan atau target kedepannya nih? Mungkin jangka pendek atau jangka panjang yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan wawancara hari ini. Silakan Pak. Saya kira kita mendorong kemandirian benih. Ini di situ Pak ya? Ya, salah misalnya padi kita mendorong bagaimana benih padi itu bisa diproduksi secara in situ. Jadi di mana dibutuhkan di situ diproduksi, sehingga ini bisa sampai pada waktu yang tepat, jumlah yang tepat, paritas yang tepat di saat yang mereka inginkan. Nah, ini yang jadi kita akan ke depan akan bagaimana benih padi itu dan kedelai juga kita kembangkan secara in situ. Kemudian untuk jagung kita mendorong perusahaan-perusahaan produsen dalam negeri ini untuk mempunyai kapasiti yang sama dengan perusahaan multinasional. Memperluas kapasitas. Sehingga dengan kapasitas kita juga akan mandiri secara mandiri dalam sesungguhnya gitu kan. Nah, ini karena tadi sekali lagi kapasitas pemerintah ini banyak keterbatasannya, yang bisa membantu itu adalah teman-teman di swasta. Dan ini yang akan saya kira Pak Menteri sekarang sangat konsen ke sana. Kita bagaimana mendorong yang besar itu tetap menjadi lebih besar, kemudian yang menengah akan menjadi besar. Yang kecil yang teman-teman UMKM ini juga akan menjadi besar. Sehingga tugas pemerintah di sana diselesaikan oleh teman-teman sendiri. Pemerintah tak hanya menyelesaikan regulasinya supaya atmosfer usaha mereka berjalan dengan baik, kemudian petani yang sebagai produsen ini dilindungi. Nah, ini kan harmonisasi ini. Jadi nanti suatu saat pemerintah itu sudah pada tataran itu. Nah, jadi beban di pemerintahan terkait dengan ini kan lebih fokus ke aturan, regulasi yang terkait dengan budgeting, terkait dengan ya teman-teman itu kan udah punya kapasiti untuk ke sana. Nah, itu yang saya bilang tadi, swasta ini yang akan punya kapasitas yang besar produsennya. Kemudian pemerintah ini nanti akan mengatur regulasi. Kedepannya begitu, baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan arahnya ke sana Pak ya. Steppingnya pasti ada stepping yang kita akan harapkan seperti itu. Itu Bang Agri. Mantap. Kalau kita bicara benih asik, nggak bisa kita 1 jam ini. Ini belum cukup ini Pak. Tapi ini kan kita highlight hari ini Pak ya. Jadi itu tadi garis besar. Mudah-mudahan nanti kita ada wawancara-wawancara berikutnya Pak yang lebih detail lagi terkait dengan program-program benih. Pak Yudi, terima kasih waktunya Pak. Terima kasih. Sukses selalu. Oke. Mantap ya. Pak Farmas, demikian wawancara kita dengan Bos Yudi, Bos Perbenihan Pertanian kita. Saksikan nanti program berikutnya di AgriTalk, AgriStream TV, just click and watch. Keren.